Bapak Dr. Adus Bernard Sagrin MM, mantan Bupati Kabupaten Maibrat. Mari kita memberi aplaus untuk kehadiran beliau. Juga yang saya hormati dan saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pimpinan lembaga Yayasan Tingkat Sinode GKI di Tanah Papua, Rektor Universitas Otto Geisler, yang mewakili Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Ishak Samarkand, juga yang saya hormati dan saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, seluruh pimpinan klasis khususnya wilayah 1 yang berkenan hadir pada saat ini. Yang saya hormati dan juga saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pimpinan departemen, biro, bidang, juga yang saya hormati dan saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, para mitra kita baik dari perbankan atau juga mitra-mitra yang lain yang berkenan hadir pada saat ini. Yang saya hormati dan saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat Diaspora dan juga Majelis Jemaat dari jemaat-jemaat wilayah pelayanan klasis Portumbai yang hadir pada saat ini. Hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para pegawai, semua yang hadir, yang saya hormati dan saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tamu undangan, hadirin, serta keluarga besar Kantor Sinode GKI Tanah Papua yang hadir beribadah dalam ibadah perayaan Natal, sekaligus juga pembukaan tahun pelayanan di lingkup kerja Kantor Sinode GKI Tanah Papua yang saya hormati dan saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pertama saya mengajak kita semua, marilah kita naikkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan kita yang mengasihi kita semua dan telah memperkenankan kita untuk dapat hadir bersama dalam ibadah perayaan Natal sekaligus juga pembukaan tahun pelayanan 2023. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan sambutan sekaligus juga kesan dan pesan Natal bagi kita semua. Yang pertama, bahwa saya yakin kita semua mengamini bahwa makna Natal tidak pernah berubah. Baik saat ini kita merayakan Natal atau juga pada bulan Desember kemarin kita merayakan Natal, atau tahun-tahun sebelumnya kita merayakan Natal, mungkin saja dengan dekorasi yang begitu baik, yang begitu tua, dan juga makanan yang lezat, kue-kue yang lezat, bagi saya tidak sedikit pun menggeserkan makna Natal itu. Karena makna Natal ialah Allah mengasihi kita, sehingga Allah berkenan turun berjumpa dengan kita melalui putranya Yesus Kristus. Itu bagi saya kesan Natal yang luar biasa, yang perlu kita camkan dan kita terus pegang setiap kali kita merayakan Natal. Sehingga kapan dalam suasana apapun kita merayakan Natal, tidak pernah menggeserkan makna sesungguhnya dari Natal itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, tahun ini LPGI dan juga KWI mengeluarkan tema sentral Natal 2022 yang diambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 12. Maka ulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kemarin jalan dunia itu ada juga ngutip-ngutip ayat ini, sehingga kami yang pulang keluar Jerman kena. Tetapi bagi saya bukan itu saja, itu bukan soal di situ.
Tapi marilah kita memaknai apa sesungguhnya dari tema sentral ini bagi kita. Saya tidak mengulasnya panjang lebar, karena saya sungguh yakin kita yang para pendeta, para pelayan pada bulan Desember kemarin semua mengkhotbahkannya. Warga jemaat juga mendengarkan khotbah-khotbah yang berkaitan dengan tema sentral ini. Tapi satu hal yang hendak saya sampaikan dalam kaitan dengan pesan, khususnya pesan bagi kita bersama. Mari kita camkan pesan Natal ini melalui tema ini bagi kehidupan lanjut kita. Ketika Tuhan izinkan kita untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Kalau seperti yang kita khotbahkan, yang kita dengar, kalau sebelumnya kita memilih jalan yang kita telah lewati, tetapi kemudian ada berbagai tantangan, persoalan, masalah. Kalau kita menjalani tugas kerja kita di tahun kemarin atau tahun-tahun sebelumnya seperti itu, saya berharap tema ini mengantarkan kita untuk masuk tahun ini. Ini jalan lain itu. Artinya ketika memilih jalan kembali yang lain, kita refleksikan dalam sebuah penghayatan, merubah diri, merubah pandangan kita, merubah cara kerja kita, merubah disiplin kita. Saya senang bagian ini tadi dikhotbahkan. Tema sentral kita yang kita keluarkan sebagai pandangan kita dalam kaitan dengan penjabaran Renstra ke dalam rencana kerja tahunan 2023, yaitu tahun apa? Pembaruan. Apa yang kita hayati tentang pembaruan? Berkaitan dengan tugas, berkaitan dengan kerja, berkaitan dengan pelayanan kita. Apa juga yang kita hayati tentang pembaruan dalam kehidupan persekutuan jemaat bersama? Saya ingat sekali dalam arahan pada bekerja sinode, ada rapat kerja pertama tahun pembaruan ini, sebuah refleksi yang perlu kita lihat bersama. Kita telah meletakkan hal-hal yang prinsip penting pada sidang sinode 18 di Waropen. Ada tata gereja hasil amandemen dan peraturan-peraturan, ada Renstra yang tadi saya jelaskan, kita juga telah terjemahkan sebagai rencana kerja tahunan. Kita juga telah menetapkan apa yang kita sebut dengan hasil kajian pendidikan. Kita juga berhasil untuk membuat liturgi baru sebanyak 87. Atau juga ada beberapa dokumen panduan pelayanan, dokumen pelayanan majelis jemaat, dan banyak hal yang telah dikeluarkan dalam sebuah ketetapan di Waropen sidang 18. Ini tahunnya, dan tahun-tahun ke depan ini menjadi pengujian kita. Apakah benar kita telah menetapkan visi itu untuk sebuah pembaruan GKI ke depan? Apa yang kita memahami tentang pembaruan? Bagi saya pembaruan itu pertama harus terlihat dengan sebuah perubahan bagi kehidupan jemaat. Impact dampak langsung adalah bagi jemaat. Kita harus menilai dari sisi kuantitas, tapi lebih pada sisi kualitas. Karena itu tugas-tugas pelayanan harus diberikan, harus diarahkan. Kemarin pada rapat terakhir pada pekerja sinode dan dalam arahan saya katakan progres tahun depan para pelayan yang tidak kerjakan database langsung dikenakan disiplin. Ya. Tahun depan
maaf tahun ini, karena rakernya tahun kemarin. Para pelayan yang tidak punya database sebagai data untuk pelayanan, maka pasti bermasalah. Yang bermasalah adalah pertama, pegawai GKI yang bertugas, yang diangkat oleh surat keputusan pada PPJ Sinode. Dan ini juga akan terikut dalam level kepemimpinan di klasis. Bagian berikut yang saya katakan, ini juga yang hendak ditegaskan oleh para PPJ Sinode kepada saudara-saudara yang pada sebelum berakhir atau memasuki raker telah diserahi tugas jabatan. Ada pimpinan departemen, ada kepala biro. Di dalam rapat badan minggu besok atau kita akan lihat segera untuk pengisian bidang-bidang, semua harus kerja dengan target. Kalau target yang diberikan oleh pimpinan tidak diselesaikan, recall. Ini tegas. Nah, itu saya sampaikan, ini penting untuk kita bersama. Jangan sampai kemudian tema sentral kita pembaruan itu hanya slogan belaka. Ya. Nah, tadi saya katakan tema ini mengantarkan kita untuk apa yang saya katakan, kita harus memasuki ruang pembaruan. Ruang pembaruan itu penting bagi kita hari ini dan GKI. Mengapa? Karena kita sedang berkejar-kejaran dengan perkembangan, dengan kondisi situasi yang sedang terjadi perubahan di Papua. Nah, kita tahu hari ini ada penambahan provinsi-provinsi baru, daerah baru, dan juga yang lain. Pasti gereja kita juga, apakah setuju tidak setuju itu bukan bagian itu. Tapi tugas kita ialah cepat dan segera kita mengantisipasi dan membaca perkembangan dan perubahan ini. Kita tidak bisa menunggu sampai kita tergilas dengan perubahan. Nah, ini pesan saya pada ibadah dan juga sekaligus pembukaan tahun pelayanan. Mulai Senin kita sudah berkantor di sini. Saya tadi katakan ketika kita di sana, saya katakan mungkin saja ini bagian pesan bagi kita. Ketika kita dekat di sini, dekat universitas kita, karena itu bagian dari pembaruan universitas untuk gereja segera dilakukan. Kita akan rapat bersama untuk melihat segala hal yang berkaitan dengan kelembagaan kita. Jadi saya katakan perubahan itu harus dinyatakan secara keseluruhan. Semua hal yang berkaitan dengan tugas-tugas kerja dan pelayanan gereja. Ada semua level harus kita perhatikan. Pembaruan harus segera dilakukan untuk semuanya. Karena itu kita tidak boleh, sekali lagi, hari ini dan ke depan tidak boleh bekerja asal-asalan. Atau orang Jawa, mumpung ada begitu. Ya. Nanti mulai besok ketika kami rapat, ada rolling, ada pergantian, ada pemindahan. Untuk pegawai misalnya, untuk staf, kita akan rekrut staf-staf yang baru dari warga gereja dengan kompetensi yang ada untuk masuk di kantor sinode bekerja dengan standar kerja yang betul terukur. Bapak Ibu saudara-saudara, saya selalu sampaikan hal ini. Orang tanya, untuk apa bangun kantor sinode baru? Saya katakan bukan kita perlu untuk gedung yang berlantai bagi saya. Tapi dimulai dari kantor sinode yang baru, parameter ukuran dari kerja pelayanan GKI harus berubah. Harus berubah. Karena itu kita perlu orang yang kerja, yang punya prinsip, yang punya arah dan mengerti apa yang kita kerjakan. Sehingga setiap kali kita evaluasi, capaian itu harus kita capai. Bapak Ibu saudara-saudara, sekali lagi pada kesempatan ini, saya mengimbau untuk kita semua, khususnya
kita yang bekerja di lingkup kantor Sinode, kita camkan baik-baik. Ya. Pada pekerja Sinode sangat berharap dukungan, perhatian dari saudara-saudara semua. Ya. Khususnya saudara-saudara yang diberikan tugas tanggung jawab. Ya. Khususnya saudara-saudara yang diberikan tugas tanggung jawab. Ya. Tuhan mempercayakan kita semua untuk melaksanakan apa yang Tuhan mintakan bagi kita. Pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, saya juga hendak menyampaikan terima kasih dan penghargaan ya untuk semua yang sebelumnya telah bekerja bersama-sama dengan para pekerja Sinode, dan kemarin mereka telah selesai. Ada yang sudah pensiun, ya, ada yang harus diganti. Terima kasih untuk semua sumbangsi, perhatian dan dukungan layanan yang sudah diberikan bagi GKI di Tanah Papua. Terima kasih dan penghargaan kami juga berikan kepada keluarga semuanya, baik istri, suami, anak-anak. Dukungan dari Bapak Ibu saudara-saudara, anak-anak semua sangat-sangat berarti bagi pekerjaan GKI di Tanah Papua, secara khusus dalam lingkup kerja kantor Sinode. Saya berharap depan kekompakan, kebersamaan kita semua terus kita bangun bersama supaya tugas-tugas pelayanan ke depan dapat kita kerjakan bersama-sama, tentu dengan dukungan baik dari istri, dari suami, dan juga dari anak-anak. Pada kesempatan ini, atas nama para pekerja Sinode dan juga GKI, kami juga menyampaikan terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ya, mewakili semua yang hadir mantan Bupati Bapak Bernard Sagib, terima kasih untuk dukungan selama ini bagi pada pekerja Sinode. Mari kita memberi aplaus untuk beliau. Kami terus berdoa Tuhan memberkati untuk rencana-rencana besar ke depan, dan kami yakin jalan yang sudah diletakkan itu adalah jalan Tuhan. Dan Tuhan pasti menyertai, memberkati dan juga terus memimpin dalam menjalani hari dan juga rencana besar ke depan. Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh mitra ya, perbankan dan juga mitra-mitra yang lain yang selama ini telah bekerja sama dengan GKI, dengan pada pekerja Sinode, baik sebelumnya tetap kami percaya juga bagi kita pada periode ini, supaya ke depan apa yang kita kerjakan bersama, kita lakukan bersama, terus berlangsung dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudara, terima kasih saya sampaikan kepada Majelis Jemaat ya, Majelis Jemaat Diaspora yang telah mengizinkan dan memberi tempat ini, gedung gereja ini untuk kita gunakan sebagai tempat perayaan Natal, tetap juga pembukaan tahun pelayanan 2023 bagi kita semua. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Nanti ada catatan mungkin dari Pak Sekretaris tentang kerja kita mulai hari Senin ya. Nah, Sekretaris hari Senin untuk memang sekaligus untuk pegawai, bahwa hari Senin kita akan membuka dengan ibadah juga di tempat ya kerja yang baru sementara, dan kita berharap saudara-saudara bisa hadir untuk hadir bersama-sama dengan kita dalam ibadah ya. Saya sudah sampaikan dan tegaskan ya, kalau kemarin disampaikan ini kita jauh di sini, kami sekarang dari sementara dekat di sini, jadi jangan sampai nanti kami dari Dok 5 sana lebih cepat datang di sini daripada saudara-saudara yang ada di sini. Ya. Nah, kalau tidak datang lagi berarti itu alasan toh. Nah, kalau itu alasan, tidak ada alasan 3 kali, hanya alasan 1 kali saja. Ya. Kalau alasan lebih dari 2 kali itu berarti itu sudah bukan alasan lagi. Jadi ditegaskan. Bapak Ibu saudara-saudara, sekali lagi itu beberapa hal yang saya sampaikan dan mengakhiri sambutan sekaligus pesan dan pesan Natal. Sekali lagi saya menyampaikan selamat Natal bagi kita semua dan selamat memasuki tahun baru tahun 2023. Kita bersyukur kepada Tuhan walaupun di awal semua dikejutkan dengan gempa
tetapi gempa sudah berlalu. Jadi kita semua bersuka cita. Tuhan memberkati, shalom dan selamat malam.